Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama yang sudah ngangkat saya dari ahli tafsir enggak formal menjadi formal. Bapak Sekjen, semua dirjen yang saya hormati, dari perwakilan semua agama yang saya hormati, dari Kristen, Katolik, Buddha ya, Hindu ya. Ada semua yang saya hormati teman-teman. Sebetulnya saya datang ini ingin ikut penyempurnaan tafsir. Sebelumnya saya mau cerita tentang teks. Tadi katanya agama itu terikat dengan teks. Saya ini sering cerita, sering mendorong supaya umat Islam ini apal surat Tabarok. Nanti buat tameng menghadapi mungkar nangkir. Jadi singkat cerita, ini yang rilek-rilek, gak usah takut bumi kiamat. Nanti bareng-bareng gak apa-apa nanti kalau kiamat. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Terus kata orang itu, di hati saya ada surat Tabarok. Kalau kamu nyiksa saya berarti memukuli surat Tabarok yang ada di hati saya. Singkat cerita terus berdebat bersama Allah dibebaskan. Kenapa surat Tabarok spesial? Di situ manusia diingatkan. Diingatkan oleh Allah Ta'ala. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah, apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air. Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama, takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata Allah, lihat prestasi saya kata Allah. Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata Allakum mali'an amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak tumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang ngatur saya tambah banyak nanti. Saya ini tadi bilang ke Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Kurai. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari Menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal. Gitu. jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh Menteri Agama. Jadi monggo didengar saja fatwa Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.